Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai white space dan juga overflow. White space ada beberapa nilai yang bisa kita pilih, yaitu normal, no wrap, pre-wrap, dan juga pre-line. Apa saja perbedaannya? Kita buka lagi Visual Studio-nya. Kemudian terakhir kita sudah punya 18 box model ya. Kita copy paste saja, copy, kemudian paste. Kemudian kita ganti jadi 19 white space underscore overflow .html, enter. Kemudian kita klik kanan, kemudian show preview. Kemudian kita hilangkan dulu tab sininya biar lebih kelihatan lebar. Nah, kemudian kita lihat kita sudah punya main content seperti ini. Kemudian sudah ada div dengan ID kotak 1 seperti ini dan div dengan ID kotak 2 seperti ini. Dan ini tulisannya, ini main content. Nah, kemudian saya akan coba kasih spasi yang banyak. Kemudian saya kasih tulisan lorem. Kemudian sebanyak 20 kata. Kalau kita enter, dia sudah dibuatkan 20 kata yang tidak bermakna sama sekali. Nah, secara default HTML akan mengkompres spasi yang banyak ini hanya jadi satu spasi saja. Di sini jadi satu spasi. Coba kita lihat lagi. White space ini secara default mempunyai nilai normal. Jadi spasi berlebih akan dikompres dan teks membungkus baris baru. Apa artinya membungkus baris baru? Jadi walaupun ini sebenarnya satu baris ya ditulisan di dalam kodenya, tetapi ketika kita sudah mempunyai kotak di sini main content ya, main contentnya 500 pixel, kalau dia lebih dari 500 pixel dia akan secara otomatis turun ke bawah. Jadi anime ini turun ke bawah. Padahal si anime ini adanya di sini. Jadi dia akan secara otomatis membungkus ke baris yang baru. Jadi dia nggak akan melebihi dari kontainernya. Kontainernya adalah main content. Ini kalau white space-nya normal. Kita kasih div baru. Ini kita kasih div dengan ID normal. Kita copy, paste. Sekarang ID-nya jadi no wrap. ID-nya no wrap. Kemudian kita tambahkan stylenya ID dengan no wrap. White space-nya adalah no wrap. Coba lihat. Sekarang ini kita ganti ya, jadi ini main, ini no wrap. No wrap. Coba lihat sekarang bahwa spasinya tetap dikompres nih. Dari awalnya beberapa spasi, cuman satu spasi aja, tapi dia tidak dibungkus ke baris yang baru. Jadi kalau melebihi si kontainernya, dia tetap aja ngelabrak. Jadi dia bisa melebihi si kontainernya. Dia lebarnya bisa melebihi parentnya. Oke, kita coba yang lainnya. Kita coba yang pre. ID-nya pre. Kita kasih pre. Kemudian ininya kasih pre. Nah, apa bedanya? Kita lihat. Yang pre ini spasi dan baris baru dipertahankan seperti pre. Jadi kalau misalkan ini saya kasih enter, nih yang Amet, setelah Amet saya kasih enter, kemudian anime ini saya kasih enter,
save, kemudian klik kanan show preview atau di sini di refresh saja. Ternyata saya salah, di sininya ada dolar, bukan dolar, harusnya tanda pagar. Tanda pagar. Nah, coba lihat bahwa yang ini si spasinya sesuai dengan spasi yang kita berikan di sini. 1 2 3 4 5 6. Di sini juga ada 6 spasi. 1 2 3 4 5 6. Begitu pula dengan enternya nih. Konsekutornya ada di baris selanjutnya. Juga animinya ada di baris selanjutnya. Dan dia juga bisa melebihi si kontainernya kalau misalkan lebarnya lebih lebar daripada si kontainernya. Kemudian selanjutnya ada pre-wrap. Kita coba ID-nya pre-wrap. Nah, coba teman-teman lihat apa perbedaannya kira-kira. Ya, perbedaannya adalah kalau si pre ini barisnya dipertahankan, dia tidak membungkus, sedangkan si pre-wrap ini dia membungkus. Jadi kalau yang pre ini dia kalau ada kelebihan dia terus aja nabrak. Tapi si pre-wrap ini kalau ada kelebihan dia turun ke bawah, nge-wrap atau ngebungkus. Sama seperti yang ini ya. Kalau ada kelebihan dia ngebungkus ke bawah. Cuman kalau yang normal ini bedanya sama pre dan juga pre-wrap, kalau kita enter berapa kali pun, misalkan yang dollar ini kita enter, dia nggak ikutan ke enter nih. Beda sama yang pre-wrap dan juga wrap. Kalau saya enter di sini, dia ikutan turun nih si ipsumnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pre-line. Baris baru dipertahankan, spasi berlebih tapi dikompres. Nih, kita coba copy paste lagi yang pre-wrap. Kemudian ID-nya adalah pre-line. Pre-line. Nah, coba yang lihat pre-line ini, walaupun di sini ada spasi banyak, dia dikompres jadi hanya satu spasi saja. Oh, di sininya salah nih. Ininya harusnya pre-line. Nah, coba lihat untuk ini pre-line, spasinya dia dikompres jadi hanya satu saja. Beda sama ini pre-wrap. Ini spasinya tetap dipertahankan, yang pre juga dipertahankan. Kalau pre-line si spasinya itu dikompres hanya jadi satu spasi saja. Tapi si enternya tetap dimunculkan. Lorem enter kemudian ipsum, elite enter kemudian animi dan lain sebagainya. Sekali lagi bahwa baris baru dipertahankan, spasi berlebihnya tetap dikompres. Kita kasih BR di tiap divnya biar kita lebih gampang melihatnya. Kemudian BR di sini juga BR. Nah, ini kenapa tidak secara otomatis dirapihkan? Karena pada materi sebelumnya kita mendisable extension prettier. Kita enable lagi si extension prettiernya biar lebih rapi. Enable. Kemudian setelah itu kita balik lagi. Kemudian kalau kita save, harusnya dia sudah bisa merapikan dengan dirinya sendiri. Nah, dia lebih rapi ya. Tapi karena si prettier juga, si spasinya ini pada hilang nih. Nah, jadi kalau si prettiernya jalan,
si spasi yang banyak ini akan di delete sama dia. Jadi kalau pengen spasinya ada, si pretiernya dimatikan dulu aja. Atau kita balikin lagi aja ya, tanpa ada prettier. Nah kayak gini lagi aja, si prettiernya kita matiin. Kita matiin lagi, restart extension, biar si ininya tidak berubah, biar spasinya tetap bisa dipertahanin kayak gini. Kemudian saya akan coba tambahkan si kotak 2 ini yang awalnya 250 pixel, saya tambahkan jadi 300 pixel saja. Apa yang kira-kira akan terjadi? Ketika saya save, si kotak 2 pastinya akan tadi gak jalan karena kita nge-restart prettier ya. Kita klik kanan lagi, show preview lagi. Nah, maka hasilnya si kotak 2 ini sudah ke bawah karena apa? Karena kotak 2 ini melebihi si kontainernya. Nah, agar si kotak 2 ini tetap satu baris dengan si kotak 1, walaupun harus melebihi si kontainernya kayak gini, maka kita juga bisa tambahkan white space di kontainernya. Jadi kita berikan dulu kontainernya. Kasih di sininya misalkan kontainernya div dengan ID kotak misalkan. Kemudian di sininya kita tutup. Nah, si kotak-kotak ini kita bisa kasih white space no wrap. Nah, dengan no wrap dia akan berada dalam satu baris dan dia melebihi si kontainernya. Saya tambahin BR biar lebih kelihatan. Nah, jadi dia tetap di dalam main container, tapi dia lebarnya melebihi si main container ini. Kemudian pertanyaannya adalah, saya nggak mau kalau kelebihan dari kontainernya dia tampak nabrak si kontainernya. Saya pengennya ada scroll. Kalau misalkan ininya kelebihan, dia akan di hidden dan nanti dimunculkan scroll. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menambahkan overflow. Kita bahas overflow. Nah, kalau overflow kayak gini doang, berarti dia berlaku untuk sumbu X maupun sumbu Y. Kalau ini hanya berlaku untuk sumbu X-nya saja, horizontal ya. Kalau yang ini untuk berlaku di sumbu Y secara vertikal ke atas ke bawah. Nilainya ada apa saja? Overflow ini ada nilainya visible, ada hidden, ada scroll, dan juga auto. Visible ini yaitu seperti default yang tadi, kalau kontennya lebih besar daripada kontainernya, kontennya itu akan meluap melebihi si kontainernya agar tetap terlihat. Kalau hidden artinya konten yang meluap disembunyikan. Kalau scroll, dia akan menambahkan scroll bar selalu muncul meskipun tidak perlu. Kalau auto, dia menambahkan scroll bar hanya jika diperlukan saja. Kita coba praktekkan. Kalau ini kan normal ya, overflow visible berarti. Semuanya ini visible awalnya. Kita akan coba yang no wrap ini. Yang no wrap mana? Yang ini ya. Yang no wrap ini. Oke, yang no wrap. Kita kasih overflow sama dengan yang pertama apa? Visible. Kita udah gak perlu lagi coba visible karena defaultnya visible kan ya. Kita coba yang hidden saja. Hidden. Nah, coba lihat.
si no wrap ini sekarang sudah di hidden nih kelebihannya. Udah nggak kelihatan lagi. Dan kita nggak bisa nge-scroll. Benar-benar di hidden. Kemudian yang ini, yang pre. Nah, yang pre ini overflow-nya akan saya buat sebagai scroll. Nah, apa yang terjadi? Nah, di yang pre ini kalau kita scroll, dia ada scrollnya tuh ke kanan maupun ke kiri. Sedangkan yang ini nggak ada nih, nggak bisa karena di hidden. Yang ini bisa ke kanan maupun ke kiri. Kemudian yang mana lagi yang melebihi? Nih yang ini ya. Kita kasih auto misalkan kotak-kotak ini overflow-nya adalah auto. Maka sama seperti yang tadi di atas, ini bisa di scroll. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja tentang white space dan juga overflow. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap berlatih, tetap mencoba. Dan saya yakin PNS bisa coding.